Hey guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini gue bakal remedial biologi yang bagian ekologi, yang bagian 2 ya. Ini adalah percobaan pertama gue. Ready? Ready. Pertama-tama, siapa dong namanya nih? Nama gue Para Patriansyah dari kelas 10. Oke, dari kelas 10. Dan nama gue jangan lupa Hakim Antar Alfarisi dari kelas 6. Jadi pertama-tama, lu tau gak sih apa daur air? Apa tuh? Siapa yang megang? Daur air, perjalanan air yang tak pernah berhenti. Air adalah sumber kehidupan di bumi. Tanpa air, tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana air terus bergerak dan berputar dalam sistem yang disebut daur air atau siklus hidrologi. Lalu ada proses daur air. Daur air terdiri dari beberapa tahap, utama yaitu pertama evaporasi atau penguapan. Proses ini terjadi ketika air di permukaan bumi seperti laut, danau, sungai, dan bahkan tanah berubah menjadi uap air. Ini kemudian naik ke atmosfer. Kedua, kondensasi atau penebalan. Saat uap air naik ke atmosfer, ia mendingin dan mengembun menjadi tetesan air yang lebih kecil. Tetesan air ini bergabung satu sama lain untuk membentuk awan. Ketiga, presipitasi atau hujan. Ketika awan menjadi penuh dengan tetesan air tersebut jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, slip, atau hujan es. Bentuk presipitasi yang turun tergantung pada suhu dan ketinggian awan. Yang keempat, infiltrasi atau penyusupan. Air hujan yang jatuh ke tanah dapat meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah ini penting untuk kehidupan tumbuhan dan hewan, dan juga merupakan sumber air minum bagi manusia. Pertama, limpasan atau permukaan. Air hujan yang meresap di dalam tanah akan mengalir di permukaan tanah sebagai limpasan. Limpasan ini dapat menyebabkan erosi dan banjir. Oke, ini kekirus paham tadi dong. Oke, guys, makasih. See you next time. Kembali lagi ke ulang. Oke guys, kembali lagi ke remedial biologi bagian bersama gua Hakim Antar Alfarisi dari kelas 10. Dan sekarang gua bersama teman gua Profesor Maisa dari kelas 10. Oke. Kira-kira lu tau gak sih daur nitrogen itu apa? Oke, udah nggak sih tadi nggak tahu. Oke, jelasin ya. Daur nitrogen adalah proses sirkulasi nitrogen dalam berbagai bentuk kimia di biosfer yang penting bagi semua organisme karena nitrogen adalah komponen utama asam amino, protein, dan DNA. Daur nitrogen dimulai dengan fiksasi nitrogen, di mana bakteri pengikat nitrogen seperti rhizobium yang hidup di akar tanaman leguminosa mengubah nitrogen atmosfer atau N2 menjadi amonia NH3 yang dapat digunakan untuk tanaman. Beberapa fiksasi nitrogen juga terjadi melalui proses industri dan petir. Setelah fiksasi, amonia diubah menjadi ion amonium NH4+ yang dapat diserap oleh tanaman. Proses ini disebut amonifikasi. Tanaman menggunakan nitrogen ini untuk sintesis protein dan asam nukleat. Hewan kemudian mendapatkan nitrogen dengan memakan tanaman atau hal lain. Ketika organisme mati atau menghasilkan limbah, dekomposer seperti bakteri, jamur menguraikan bahan organik tersebut mengembalikan nitrogen ke lingkungan dalam bentuk amonium. Amonium kemudian dapat diubah menjadi NO2- dan kemudian menjadi nitrat NO3- oleh bakteri nitrifikasi melalui proses yang disebut nitrifikasi. Nitrat ini juga dapat diserap oleh tanaman melanjutkan siklus nitrogen. Sebagian nitrat di dalam tanah dapat mengalami denitrifikasi oleh bakteri denitrifikasi yang mengubah nitrat kembali menjadi gas nitrogen N2 dan dinitrogen oksida N2O, melepaskan kembali ke atmosfer, menyelesaikan daur nitrogen. Kegiatan manusia seperti penggunaan pupuk nitrogen dalam pertanian dapat mengganggu daur nitrogen dengan menambah nitrogen yang masuk ke ekosistem, yang dapat menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air. Pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan nitrogen oksida NOx
yang berkontribusi terhadap polusi udara dan pembentukan hujan asap. Oke, jadi tadi yang gue sebutin paham nggak nih kira-kira? Paham banget biasa. Paham sekarang nih ya. Oke, makasih ya. Oke guys, terima kasih. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Kembali lagi bersama gue di Remedial Biologi. Nama gue Hakim Fathur Al-Farisi dari kelas 10-6. Kali ini gue bersama orang ketiga atau orang terakhir yang bakal gue wawancarain. Oke, pertama siapa nih namanya? Kamu tahu? Andika Wispraka. Oke, Andika dari kelas 10? Kelas 10. Oke. Pertama, tahu nggak sih lu daun fosfor itu apa? Secara keseluruhan, Gue jelasin ya. Daun fosfor adalah proses sirkulasi fosfor dalam berbagai bentuk kimia di biosfer. Fosfor adalah elemen penting bagi semua makhluk hidup karena merupakan bagian dari molekul seperti DNA, RNA, dan ATP. Proses dimulai dari batuan fosfat yang mengalami pelapukan melepaskan ion fosfat PO4 3- ke dalam tanah dan air. Tanaman menyerap ion ini melalui akar mereka. Lalu fosfor masuk ke dalam jaringan tumbuhan. Hewan mendapatkan fosfor dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Ketika tumbuhan dan hewan mati, dekomposer seperti bakteri dan jamur menguraikan bahan organik ini, mengembalikan fosfor ke tanah sebagai ion fosfat. Di perairan, fosfor juga ditemukan dalam bentuk fosfat berlarut, alga, dan tumbuhan air menyerap fosfor ini. Lalu masuk ke rantai makanan akuatik ketika organisme lain memakannya. Ketika organisme akuatik mati, fosfor kembali ke air atau diendapkan ke sedimen dasar. Dan pada akhirnya dapat kembali ke batuan melalui proses biologis. Tidak seperti siklus karbon dan nitrogen, fosfor tidak memiliki fase gas dalam atmosfer. Oleh karena itu, daur fosfor relatif lebih lambat dan bergantung pada proses biologis dan biologis. Penggunaan pupuk fosfat dalam pertanian dapat mengganggu siklus ini dengan menambahkan jumlah fosfor yang masuk ke ekosistem. Seringkali menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan di perairan yang bisa merusak ekosistem. Demikian penjelasan singkat yang tadi gue jelasin. Kira-kira paham nih? Lambat ya. Oke, makasih ya. Oke, jadi mungkin itu aja bisa gue cari di orang-orang sebelumnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.